Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan fabrication of nanocrystalline TiO2 thin films using sol gel spin coating technology and investigation of its structural, morphology, and optical characteristic. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Yusuf Akmalagam dengan NIM akhir 070, dan juga ada rekan saya, Atalia Ramajanitra dengan NIM akhir 058. Next. Semikonduktor dengan celah pita lebar seperti TiO2 memiliki berbagai aplikasi potensial di berbagai bidang, termasuk laser diode, perangkat pemancar cahaya ultraviolet atau UV, sensor, pengumpulan solar energy, dan perangkat mikroelektronik tingkat tinggi. Di antara tiga fase alami TiO2, memiliki aktivitas fotokatalitik yang superior, yang disebabkan oleh peran penting grup hidroksilnya dalam degradasi fotokimia. Produksi film tipis TiO2 berkualitas tinggi sangat penting untuk konstruksi perangkat konversi fotolistrik yang sangat efisien. Metode deposisi sol gel dengan teknologi spin coating telah berhasil menghasilkan film tipis TiO2 nanokristalin yang homogen dan seragam. Dengan celah pita yang dapat disesuaikan, menawarkan keuntungan signifikan dibandingkan dengan metode deposisi lain seperti CVD dan sputtering. Proses ini membutuhkan anggaran yang lebih sedikit, melibatkan lebih sedikit langkah, dan beroperasi pada suhu dan tekanan udara ambien. Studi juga menyelidiki efek anil terhadap struktur, karakteristik optik, dan morfologi permukaan film TiO2. Next. Kemudian ini adalah metodenya menggunakan spin coating, yaitu menggunakan kaca yang dilapisi dengan FTO atau fluorine tin oxide sebagai substrat untuk menyiapkan berbagai sampel eksperimen. Lalu eh, ini adalah larutan sol gel. Nah, larutan sol gel ini disiapkan dengan mencampurkan 12 ml alkohol isopropil dan 854 mikroliter titanium tetra isopropoxide dalam sebuah vial, kemudian diaduk pada suhu ruang selama 1 jam dan ditambahkan beberapa tetes HCl hingga larutan menjadi transparan. Larutan tersebut kemudian menuas selama 24 jam, lalu disaring dengan saringan nilon yang berpori sekitar 0,22 mikrometer. Selanjutnya, semua bahan kimia yang digunakan dalam eksperimen ini adalah grade analytic. Lalu, thin film TiO2 dibuat pada substrat kaca FTO yang ini maksudnya masing-masing 1 cm kali 1 cm menggunakan teknik spin coating yang disebut sebagai metode sol gel dengan teknologi spin coating ini. Tapi kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah larutan sol gel yang telah disaring sekitar 100 mikroliter diteteskan ke substrat kaca FTO yang telah dibersihkan dengan sabun, air, aseton, dan propanol selama 15 menit menggunakan DI water. Lalu kemudian maksudnya apa ya? Dibilas dengan DI water sebanyak 5-7 kali. Lalu
substratnya diputar dengan spin coating selama 60 detik dengan kecepatan 4000 rpm. Sehingga thin film TiO2 yang tadi itu terdistribusi secara merata di atas substrat. Setelah itu, sampel sampel TiO2 yang sudah di spin coating kemudian dianil dengan suhu 400 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius menggunakan tungku muffle. Setelah itu, sampel telah didapatkan setelah dari proses annealing, kemudian didinginkan pada suhu ruang yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan karakterisasi. Next. Oke, jadi ini adalah hasil karakterisasi. Yang pertama, yang sebelah kiri ini tuh ada XRD pada grafik yang warna hitam, yaitu pada suhu 400 derajat. Itu kan dia terlihat kalau misalnya grafiknya itu puncaknya itu agak berbeda dari yang fase TiO2 fase anatase. Nah, jadi ini tuh kan kalau yang bintang itu kan yang FTO, sedangkan yang bulat itu kan yang anatase. Sedangkan pada grafik yang hitam ini kan dia nggak ada yang fase yang bulat, yang fase TiO2 yang fase anatase. Nah, jadi bisa dikatakan kalau misalnya yang pada suhu 400 derajat ini tuh dia, masih amorf atau non-kristal strukturnya. Nah, tetapi pada suhu yang di atas 400 derajat Celcius, kayak 450, 500, maupun yang 550 derajat, itu dia tuh terlihat kalau misalnya ada puncak dari nanokristalin TiO2, yang di mana dia puncaknya itu berbeda dengan yang puncak dari FTO. Nah, munculnya puncak dari TiO2 ini tuh ditandai pada degree 25,31 derajat, 48,1 derajat, 54,7 derajat, dan juga 61,8 derajat dengan HKL 200, 105, dan juga 204. Nah, hal ini menandakan kalau misalnya material tersebut itu mengandung TiO2 fase anatase dan tidak mengandung fase rutil. Sedangkan pada gambar, grafik Raman, ini tuh terlihat kalau adanya pergeseran. Jadi ini tuh untuk melihat pergeseran dari peak-nya. Nah, untuk yang gambar satu ini tuh kayak secara besarnya, sedangkan gambar 2, 3, 4, 5, 6 pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini tuh dia adalah yang udah diperbesar, jadi biar kelihatan pergeserannya. Dan pada grafik ini tuh terlihat kalau pergeseran yang paling besar itu tuh ada pada suhu anil 450 derajat. Hal ini mendukung hasil dari pengamatan XRD yang tadi, kalau misalnya semakin rendah suhu annealingnya itu, maka kristalisasi filmnya itu akan semakin tidak homogen, maka kristal yang terbentuk juga akan semakin amorf. Next. Oke, selanjutnya ini adalah pengamatan dari transmittance. Dari pengamatan transmittan ini tuh akan dibagi menjadi dua wilayah. Jadi ya, wilayah yang di atas 80% dari transmittan itu adalah wilayah yang transparan, dan juga di bawah 80% itu dia tuh yang wilayah serapan kuat. Nah, pada yang di atas 80% atau yang di transparan itu dia tuh ada pada wavelength sekitar 450 nanometer. Nah, pada grafik transmitter ini juga, dia terlihat kalau semakin meningkatnya suhu annealing, itu nilai transmisinya itu akan semakin menurun. Nah, penurunan ini tuh disebabkan oleh peningkatan ukuran kristalit dan aglomerasi partikel sehingga meningkatkan difusi cahaya. Sedangkan pada grafik absorbansi, dia dicek pada wavelength 350 sampai dengan 850 nanometer, dan dia ada peak absorbansinya itu pada sekitar 350, mungkin ya sekitar itu. Dan dia terlihat absorbansi paling tinggi itu ada pada yang diandelin 450 derajat. Next.
Oke, setelah itu ini adalah pengamatan dari direct indirect band gap, dan ini tuh diceknya pada yang 450 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, dan juga 550 derajat Celcius. Dan masing-masingnya itu menghasilkan energi, kalau yang di direct itu tuh masing-masing 3,55 eV, 3,47 eV, dan juga 3,15 eV. Sedangkan yang pada indirect, dia itu ada pada 2,99 eV, 2,90 eV, dan juga 2,68 eV. Lihat ya, kalau misalnya tadi itu ya, semakin tinggi suhu anilnya, maka si band gap-nya ini tadi itu akan semakin menurun. Nah, hal ini tuh terjadi karena annealing itu menyebabkan peningkatan kepadatan dari filmnya itu tadi. Nah, peningkatan kepadatan ini tuh menyebabkan adanya peningkatan ikatan elektronik antar muka. Jadi, elektronik antara TI dengan TI yang lain itu akan semakin meningkat gitu loh. Sehingga band gap-nya itu juga akan menjadi lebih kecil. Nah, band gap yang lebih kecil inilah yang dapat menghasilkan konversi energi yang lebih efisien. Next. Oke, ini adalah tabel dari microstructural properties of the monocrystalline theory dua thin film yang dianili dengan beberapa variasi temperatur ya. Ada 450, 500 derajat, dan juga 550. Jadi kalau misalnya di sini kayak lattice konstannya dia relatif tidak segitu berubah. Kalau pada 450 derajat dia relatif konstannya 3,7769 Armstrong. Terus pada 500 dia 3,7814 Armstrong. Dan pada 550 derajat Celcius dia 3,7839 Armstrong. Sedangkan unit selnya dia juga tidak segitu berubah, tapi dia kayak ada mengalami penurunan ya. Dari yang awalnya 137 pada 450 derajat, terus pada suhu 500 derajat dia 136, dan pada suhu 550 dia 135 Armstrong. Sedangkan crystalline size-nya dia juga semakin tinggi suhu annealingnya, dia akan semakin besar juga ukuran kristalnya. Seperti yang tadi udah disebutkan, kalau misalnya tadi itu akibat adanya aglomerasi. Setelah itu dari dislocation density-nya juga dia mengalami penurunan seiring kenaikan dari suhu annealingnya. Sedangkan untuk microstrain-nya dia juga mengalami penurunan seiring kenaikan dari suhu anilnya. Lihat dia kayak awalnya 0,33 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat menjadi 0,23, dan yang si 550 juga 0,23. Next. Next. Nah, kalau ini adalah dari morfologinya ya. Untuk ini pengamatan menggunakan AFM, terlihat analisa permukaannya. Dilihat kalau misalnya di sini dia tuh kayak kasar banget, dan kalau yang semakin tinggi suhu annealingnya dia juga akan semakin kasar. Kayak ini yang awalnya 76 nanometer. Ini ukuran kristal deh. Yang awalnya kalau 450 derajat dia 76 nanometer ukurannya, pada suhu 500 derajat dia ukurannya 96 nanometer. Sedangkan pada suhu 550 derajat dia ukurannya sekitar 13 mikrometer. Next. Next. Nah, selanjutnya ini adalah morfologi dari VSEM. Dia untuk menganalisa bagian permukaannya juga, dia juga terlihat kayak semakin tinggi suhu annealingnya, dia akan semakin kasar juga permukaannya. Dan juga dia ketebalan filmnya juga bisa dicek menggunakan VSEM ini. Terlihat kalau ketebalan filmnya itu sekitar 1 mikrometer. Next. Dan ini adalah morfologi dari kekerasan permukaan. Ini adalah grafiknya. Yang oranye ini adalah grafik dari elemennya, sedangkan yang hitam itu dari rata-ratanya. Tapi dia terlihat sama-sama naik ke kasarannya. Jadi seiring kenaikan dari suhu annealing,
kekasarannya juga akan semakin meningkat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.